Hai Sobat Sains, pernah nggak kalian lihat apel yang disimpan di ruang terbuka lebih cepat berubah warna menjadi coklat dibandingkan apel yang disimpan di dalam kulkas? Atau makanan yang dibiarkan di suhu ruang lebih cepat basi dibandingkan makanan yang disimpan di ruangan dingin? Nah, ternyata hal-hal sederhana seperti ini berhubungan dengan konsep kimia yang disebut dengan laju reaksi. Kira-kira apa ya itu laju reaksi? Nah, laju reaksi adalah kecepatan berlangsungnya suatu reaksi kimia, yaitu seberapa cepat reaksi berubah menjadi produk dalam selang waktu tertentu. Dalam kimia, laju reaksi menunjukkan perubahan konsentrasi zat bereaksi atau zat hasil reaksi terhadap waktu. Semakin cepat suatu zat habis bereaksi atau semakin cepat produk terbentuk, maka semakin besar laju reaksinya. Dalam video eksperimen kali ini, kita akan melihat bagaimana pengaruh suhu, konsentrasi, dan juga luas permukaan berpengaruh pada hasil laju reaksi. Pada pengaruh konsentrasi, cuka mengandung asam asetat atau CH3COH, sedangkan soda kue mengandung natrium bikarbonat atau NaCO3. Saat kedua zat dicampurkan, akan terjadi reaksi kimia yang menghasilkan gas karbon dioksida. Gas inilah yang akan terlihat sebagai gelembung. Pada gelas pertama, konsentrasi asam asetat lebih tinggi karena tidak dicampur air. Artinya, jumlah partikel asam lebih banyak dalam volume yang sama. Menurut teori tumbukan, reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan antar partikel. Semakin banyak partikel bereaksi, maka semakin sering tumbukan akan terjadi sehingga peluang tumbukan efektif meningkat dan reaksi berlangsung lebih cepat. Sedangkan pada kelas kedua, cuka telah diencerkan oleh air sehingga jumlah partikel asam asetat menjadi lebih sedikit. Akibatnya, frekuensi tumbukan berkurang dan laju reaksi menjadi lebih lambat. Pada air panas, partikel air bergerak lebih cepat dan memiliki energi yang lebih tinggi. Akibatnya, tumbukan antar partikel menjadi lebih sering dan energi tumbukan akan menjadi lebih besar. Hal ini membuat zat warna dan senyawa dalam teh lebih cepat larut ke dalam air. Menurut teori tumbukan, kenaikan suhu meningkatkan jumlah tumbukan efektif, sehingga laju reaksi akan meningkat. Sedangkan pada air dingin, gerakan partikel akan lebih lambat, sehingga proses pelarutan dan penyebaran zat teh akan berlangsung lebih lama. Tablet yang dihancurkan memiliki ukuran partikel lebih kecil, sehingga luas permukaannya menjadi lebih besar. Semakin besar luas permukaan, semakin banyak bagian zat yang kontak langsung dengan air. Akibatnya, jumlah tumbukan antar partikel bereaksi akan meningkat. Sedangkan pada tablet yang utuh memiliki luas permukaan yang lebih kecil, karena hanya bagian luar tablet yang bersentuhan dengan air. Akibatnya, reaksi akan berlangsung lebih lambat. Jadi, dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa konsentrasi, luas permukaan, dan juga suhu dapat mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar faktor-faktor tersebut, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat karena tumbukan antar partikel lebih sering terjadi. Sekian video di hari ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!